Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada materi PJOK kelas 5, kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar, terutama dalam permainan sepak bola, bersama saya, Bapak B. Simbolon, guru di SD Negeri 10 Lumban Suhi-Suhi, Kecamatan Pengururan, Kabupaten Samosir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola. Yang kedua adalah mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan sepak bola. Sebelum kita masuk ke materi permainan sepak bola, alangkah baiknya harus kita pahami dulu apa itu gerak dasar, sehingga dalam pembelajaran atau materi sepak bola nanti kita lebih gampang untuk memahami maksud dari materi kita pada kesempatan ini. Gerak dasar adalah suatu pola gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan-gerakan yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Jadi apapun gerakan yang kita lakukan, sekecil apapun, sesederhana apapun gerakan yang kita lakukan, itu semua kita sebut dengan gerak dasar. Gerak dasar itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotor. Lokomotor berarti gerak dasar yang dilakukan dengan berpindah tempat. Apa itu contohnya? Bisa berlari, bisa berjalan, bisa melompat, bisa meloncat, bisa juga merangkak, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian gerak dasar yang kedua adalah gerak dasar non-lokomotor. Non-lokomotor berarti gerak dasar yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Contohnya apa? Bisa menekuk siku, menekuk lutut, memutar ini juga banyak, memutar persendian misalnya, leher misalnya, dan lain-lain. Menggeleng bisa, mengayun juga bisa. Kemudian gerak dasar yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Manipulatif berarti gerak dasar yang dilakukan dengan menggunakan alat. Contohnya apa? Bisa menendang bola, bisa menangkap bola, bisa memukul kasti, dan lain-lain. Jadi setiap gerakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan atau alat kita sebut dengan gerak dasar manipulatif. Oke, kemudian kita masuk ke materi permainan. Permainan secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah permainan bola besar, yang kedua adalah permainan bola kecil. Permainan ini dibedakan berdasarkan ukuran bola yang digunakan. Jadi permainan bola besar berarti menggunakan bola berukuran besar. Contohnya bisa sepak bola, bisa bola voli, bisa bola basket, bisa futsal, dan lain sebagainya. Sementara permainan bola kecil yaitu berarti permainan bola yang menggunakan bola berukuran kecil. Contohnya tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, kasti, rounders, keepers, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke materi permainan sepak bola. Bapak pikir kita semua sudah pernah melakukan yang namanya bermain sepak bola. Bukan hanya melihat atau menonton di televisi, tapi mungkin kita sudah pernah terlibat langsung dalam permainan sepak bola. Jadi apa itu permainan sepak bola? Permainan sepak bola adalah sebuah permainan bola besar yang dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim terdiri dari 11 orang. Dimainkan dengan cara menyepak bola kian kemari dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan menghindari gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Jadi permainan sepak bola ini juga biasanya dilakukan selama 2 kali 45 menit ditambah dengan 15 menit istirahat. Jadi selama 2 kali 45 menit ini setiap tim berusaha untuk menciptakan
gol yang sebanyak-banyaknya, karena pemenangnya ditentukan oleh banyaknya gol yang tercipta. Kemudian ada beberapa gerak dasar dalam permainan sepak bola yang sering dilakukan. Misalnya gerak dasar lokomotor, yaitu bisa gerakan berjalan, gerakan berlari juga pasti ada, gerakan meloncat juga pasti ada, gerakan melompat juga pasti ada. Kemudian gerak dasar yang selanjutnya, gerak dasar non lokomotor juga pasti banyak kita temukan, misalnya apa? Bisa menekuk siku, bisa membungkuk, mengayunkan badan, memutar badan, dan lain sebagainya. Kemudian gerak dasar yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif. Contohnya apa? Menendang bola oleh setiap pemain, melempar bola oleh penjaga gawang misalnya, dan juga oleh pemain yang melakukan lemparan ke dalam. Yang ketiga, bisa menyundul bola. Yang keempat, bisa juga menangkap bola. Kemudian kita masuk ke materi inti kita, yaitu kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Kombinasi itu berarti gabungan dari 2 atau lebih gerak dasar yang terdapat dalam permainan itu. Jadi misalnya yang pertama ini adalah lokomotor dan manipulatif. Ada gerakan berpindah tempat dilanjutkan dengan atau diikuti dengan gerakan manipulatif atau menggunakan bola. Contohnya yang pertama adalah berlari sambil menendang bola. Ketika kita berlari di lapangan, kita kemudian menendang bola, itu kita sebut dengan kombinasi lokomotor dan manipulatif. Yang kedua adalah berlari sambil menendang bola. Berlari sambil menendang bola ini, kalau dalam istilah sepak bola sering kita sebut dengan istilah dribbling. Jadi ketika kita berlari, kita menendang bola menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Kemudian yang ketiga adalah berlari, lompat, dan menyundul bola. Oke, ini juga sering terjadi ketika bola misalnya datang ke arah kita, melambung di udara, kemudian kita berlari menuju ke tempat bola itu mungkin jatuh, kemudian kita melompat dan kemudian menyundul bola itu sesuai mau kemana kita arahkan. Kemudian gerakan kombinasi yang keempat adalah berlari dan menangkap bola. Ini juga sering dilakukan oleh penjaga gawang. Ketika bola datang ke arah gawang, maka dia bisa berlari mendekati bola itu, kemudian menangkap bola tersebut. Kemudian kombinasi yang kedua adalah antara non-lokomotor dan manipulatif. Non-lokomotor berarti tidak berpindah tempat. Manipulatif berarti menggunakan alat. Oke, kita lihat contoh yang pertama adalah mengayun kaki dan menendang bola. Tentunya sebelum kita menendang bola, kita harus mengayunkan kaki kita, kaki yang digunakan untuk menendang bola, kemudian menendang bola itu sekuat tenaga. Jadi mengayunkan kaki sebelum menendang bola itu kita sebut dengan non-lokomotor. Kemudian menendang bola itu kita sebut dengan manipulatif. Kemudian contoh yang kedua adalah mengayun lengan dan melempar bola. Ketika kita juga mau melempar bola, kita pastinya akan melakukan gerak non-lokomotor, yaitu mengayunkan lengan, kemudian melempar bola tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menunduk dan menangkap bola. Sama seperti contoh sebelumnya tadi, ketika bola datang misalnya ke arah penjaga gawang, misalnya bolanya menyusur di tanah, otomatis dia akan menunduk dan menangkap bola tersebut. Itu adalah contoh kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Oke, selanjutnya adalah tugas mandiri. Oke, dari beberapa contoh gerakan yang kita lakukan tadi, ada sekitar 7 tadi contoh gerak gerak kombinasi yang kita lakukan tadi. Bapak memilih satu contoh yang akan kita lakukan di rumah sebagai tugas mandiri kita, yaitu melakukan gerak berlari sambil menendang bola yang sudah dimodifikasi. Apanya yang dimodifikasi? Oke, yang dimodifikasi adalah pastinya bolanya. Maksudnya ketika kita tidak mempunyai bola yang sebenarnya, bola yang
digunakan dalam permainan sepak bola, bisa kita gunakan dengan menggunakan bola yang lain atau media-media yang lain. Misalnya apa? Kita bisa menggunakan bola karet, kita bisa juga menggunakan bola plastik, kita juga bisa menggunakan bola futsal dan bola apapun itu. Tapi ketika itu tidak ada, maka kita buatlah bola dengan menggunakan gulungan kertas atau plastik. Kita gulung, kita ikat, kita bentuk menjadi sebuah bola. Maka itulah peralatan yang kita modifikasi supaya tugas kita ini bisa kita lakukan. Oke, kemudian gerakan menendang bola ini juga kita lakukan di lapangan kalau bisa. Kalau nggak bisa di lapangan, di halaman rumah juga bisa. Dan kalau nggak bisa lagi di halaman rumah, silahkan lakukan di dalam rumah. Untuk mendapatkan jarak, misalnya kalau kita lakukan di dalam rumah, coba dilakukan secara berkeliling atau membentuk lingkaran, atau bagaimanapun itu, yang jelas kalian harus bisa menunjukkan bahwa yang kalian lakukan itu adalah gerakan menendang bola sambil berlari. Oke, kemudian jangan lupa juga sertakan videonya sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan tugas tersebut dan kirimkan videonya di grup WhatsApp kita. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebih Bapak minta maaf. Semoga video ini dan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita. Demikian Bapak sampaikan, terima kasih. Horas.